Assalamualaikum Barasadena, berjumpa kembali dengan channel Taruma. Ini saat ini saya sedang berada di jalan menuju yang ke Golpara ya. Tadi dari arah Sukabumi, sekarang menuju ke arah Golpara. Jadi kali ini saya akan mengajak Anda untuk melewati atau melintasi jalan shortcut ya, jalan pintas. Jadi jalan ini menghubungkan jalan dari Golpara menuju ke Slabintana ataupun ke PH. Jadi kalau yang mau dari Golpara mau ke PH atau ke Slabintana bisa melewati jalan ini. Ya, tadi kita belok ke kiri ya. Jadi jalan shortcut menuju ke PH atau ke Slabintana itu ada beberapa jalan ya. Salah satunya jalan ini. Dan ada lagi nih yang lumayan cukup dekat, yaitu yang keluarnya di dekat Masjid Al Istiqomah Golpara ya, di bawah Golpara tentunya ya. Itu masuknya dari jalan yang melewati Hotel Slabintana, tapi nggak masuk ke atas ya, ke radio apa itu, SMS atau apa ya. Nah gitu, lewat sana nanti melewati jalannya besar dulu, lalu masuk ke jalan warga atau gang kecil. Nah kalau ini jalannya akan besar, masuk mobil. Yang pertama nih terlihat ya, wis, jalannya yang terlihat nih, jalannya di tembok atau dicor ya, sangat bagus ya, bagus jalannya mungkin, tapi nanti tidak semua dicor. Lihat warga Baraya, ini perkebunan masyarakat nih. Sekarang saya perkirakan jam 8 pagi ya. Jalannya masih bagus nih, tapi ke depan jalan akan kembali berbatu ya. Jadi tidak semua. Kalau hari Sabtu Minggu atau libur, banyak yang lari ke sini nih, jalan pagi, lari pagi banyak, tapi tidak sampai ke ujung ya. Karena suasananya juga bagus ya, bisa dilihat nih pagi-pagi. Ini pohon cengkeh lumayan cukup banyak, tinggi lagi. Jadi jalan ini kalau menuju ke Slabintana atau ke PH, keluarnya akan di dekat Villa Damar. Dekat Villa Damar. Nah, yang jadi susahnya atau agak gimana ya, akan melewati jalan yang sepi, mungkin hutan itu ya, hutan. Jadi berbelok ke jalan yang sepinya itu ada pertigaan yang bila ke atas, jadi jalan ini bisa ke Bukit Naimin yang di atas sana tuh, Bukit Naimin. Nah di bawahnya ada pertigaan. Nah itu bisa ke sebelah kiri, itu bisa ke PH, tapi jalannya sangat sepi, banyak rimbun lah, dedaunan pada ke jalan. Jadi harus, bagusnya mah berdua lah, jangan sendiri. Nah saat ini saya sendiri nih, ke jalan itu saya dengan ini yang ketiga kalinya, jadi lumayan cukup hafal ya. Namun saya rekomendasikan jangan sendirilah, kecuali warga sekitar ya. Masih didominasi perkebunan. Nah ini sudah jalannya berbatu.
Harusnya mah dikempesin dulu nih ban teh biar tidak abrut-abrutan ting. Kita pelan-pelan saja. Wih, gigi satu, gigi dua aja. Jadi kalau dikeataskan ini akan ke Bukit Naimin ya, ke Bukit Naimin. Di sana ada banyak perkebunan. Jadi di sini seperti sepi ya, padahal mah banyak atau ada orang nih di perkebunan ini. Di atas juga sama. Cuman untuk di jalan yang nanti yang ke kiri ke masuk itu jalannya rimbun, jarang dilewati. Ada sih pasti yang melewati, termasuk mobil-mobil pengangkut hasil panen biasanya, dan motor-motor warga setempat ya. Nah, alhamdulillah cukup cerah ya. Nah, saya cek dulu kamera. Nah, oke, kamera oke. Ya, kita lanjut. Kita pelan-pelan saja biar gak terlalu bergoyang motornya. Nih kalau pagi-pagi cocok sekali untuk lari pagi nih, apalagi di hari Minggu atau hari libur. Pernah saya lewat sini hari Minggu, ternyata benar banyak yang olahraga pagi, jalan-jalan santai lah. Rekomendasi banget soalnya ya, jalannya bagus. Kalau untuk jalan kaki bagus nih. Jadi nanti pas kayaknya sebentar lagi kita nyampe ke pertigaan karena tidak terlalu jauh sih, seingat saya. Wah, kan ada mobil pengangkut hasil panen. Nah, ini nih pertigaannya. Di sebelah kiri ada saung nih. Nah ini Baraya ke sebelah sini ke Bukit Naimin, ke atas lagi lurus. Nah ini yang ke PH atau ke Slabintana ya. Nanti keluarnya di bawah Pila Damar. Kita istirahat dulu, kita cek-cek dulu gambar ya. Nah Baraya ini situasi di sekitar saung ya. Nah ini yang akan ke PH nih, jalannya seperti ini. Ini yang ke Bukit Naimin, masih jauh ya dari sini, menanjak. Di sini perkebunan warga. Nah ya, ini jalan tadi yang kita lewati, yang dari arah Goalpara. Ini saungnya, kita ke belakang saung ya. Di sini seperti ada apa ya, tunggul apa itu, beton. Nah lihat ya, ke bawahnya itu jurang, ke bawah. Jadi kita akan mengitari jalan ini ke bawah. Kalau tidak salah melewati 2 bukit ya. Cuman di sini airnya nggak keluar ya. Tuh. Itu Sukabumi ya, Sukabumi. Tuh. Jadi kalau ke atas, terus ke atas tuh ada petani di sana yang lagi nyemprot apa itu, obat mungkin ya. Ke atas terus kita akan melihat Goalpara Tipak. Jadi bisa diteruskan kita di atas Goalpara Tipak ya. Jadi di sana Goalpara Tipak itu. Ya, oke.
kita lanjutkan perjalanan kita mumpung pagi nih. Oke Baraya, istirahatnya cukup dulu. Kita lanjut ya, kita ke arah sini, arah PH, arah Slabintana. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman terkendali ya. Semoga tidak ada gangguan. Oke, kita berangkatkan saja, pelan-pelan saja, hati-hati. Nah, kita sudah memasuki jalan yang mau ke PH ya. Nah, moga-moga aja kita bertemu orang di sini ya. Karena saya pernah lewat sini ketemu orang yang lagi apa ya? Bukan jalan-jalan lah, sama dia bawa anjing ya, menemaninya. Wah. Nah, tadi Baraya jalan saya kempesin dulu. Salah jalan nih. Kempesin dulu, agak alhamdulillah terbantu ya. Tidak terlalu dak-dikduk. Kita coba lewat sini. Nah, oke. Kita tes kamera dulu. Nah, di atas itu kebun-kebun masyarakat warga ya di atas. Ini sepertinya agak dibersihin nih. Nah, terlihat ya. Banyak rumputan ke jalan. Ini saya mau ke tengah, cuman si rumputnya basah, jadi slip atau leer. Nah, saya tengahin. Iya, bisa, alhamdulillah. Nah, jadi di tengah lumayan cukup rata. Suhu di sini lumayan cukup dingin nih, karena matahari tidak langsung masuk. Dan sekarang masih jam berapa ya, 8:30. Ya, jalan tengah enakan nih, tidak terlalu berguncang. Dan tadi ban sudah saya kempesin ya, biar ada suspensinya lebih enakan gitu. Lihat ya, di sini sepi sekali nih. Semoga aja kita ketemu yang lewat lah. Kalau ketemu orang di tempat yang sepi, perasaannya gimana lah, senang gitu, walaupun nggak kenal. Nah, lihat ya. Kalau untuk jalan pagi, tapi kebanyakan di sini enak nih, seru kayaknya, segar udaranya ya. Kalau sendirian janganlah, kecuali yang orang sini beren. Jalannya cukup bersih sih. Nampaknya banyak sering dipakai mobil lah, kendaraan roda 4 ya, khususnya truk mungkin, soalnya jalannya bersih si batunya. Nah, kita ini menuruni bukit. Kalau tidak salah di bawah itu ada sungai.
bawah cukup basah nih, air nyusu mungkin ya. Nah, ada kecubung. Ada burung di depan. Ini jalannya ada abrut-abrutan nih. Memang tidak rata nih. Kalau bagi motor mah kurang enak mungkin ya. Untuk jalan mah, wih, bagus lah. Kalau untuk explore banyakan nih, cocok hikingan lah. Nanti keluarnya di bawah Villa Damar. Udah deket sih ke Villa Damar. Nah, kita berbelok ke bawah, menikung. Nah, ini jembatan, di bawahnya ada sungai ya. Sungainya cukup jernih tuh. Dari atas sana. Alhamdulillah nih jalan tengah nih agak rata nih. Nah, kita kalau nggak salah naik lagi ke bukit nih. Naik lagi dan jalannya kembali berbatu. Ya, jalan tengah lagi. Alhamdulillah kerasa banget nih, tadi ban dikempesin jadi tidak terlalu jag-jiglug. Hari pun ini cerah ya, cerah. Kalau musim hujan mungkin di sini bisa slip nih. Bannya harus yang bagus. Dan usahakan kalau rute gini kan menguras tenaga nih. Diisi dulu ya, gorengan mungkin 2. Soalnya terasa agak pegal juga nih, menahan guncangan. Kalau warga sini mah kalau pakai yang motor untuk ke kebun nih, untuk mengangkut-ngangkut sayur hasil panen, biasanya suka ngebut nih jalan segini mah. Tidak terasa kalau pakai motor yang dimodif seperti trail ya, apalagi motor trail ya. Di sini mah dia dikebutkan nggak kerasa. Ada yang hiking. Wah, ngasuh Pak. Ternyata ada yang lewat. Banyakan hiking, berarti di sini jalannya aman ya. Jalannya aman untuk dilalui ya, asal banyakan lah. Banyakan, jangan sendiri. Kalau sendiri mah kada perasaan kayak ada yang nemenin kalau sendiri mah. Memang cocok untuk jalur hiking ini. Aduh, kondisinya tidak terlalu menanjak, tidak terlalu
mendatar juga tidak ya. Dan udaranya segar nih, yang jadi kerasa nih, segar pasti sehat ya. Apalagi nih cerah hari begini. Asal bawa perbekalan aja, soalnya jauh dari warung ya, sudah bisa dilihat kan. Warungnya tidak ada dari pas waktu kita di pertigaan itu. Nah, kita menuruni bukit lagi nih. Menuruni bukit lagi. Nah, ini agak mudun ya, mudun dan berbelok nih. Kita menurun kembali nih, dan kalau tidak salah nanti menanjak lagi. Nah, pas setelah tanjakan ini langsung kita akan keluar dari hutan ini ya, hutan lembah ini ya, hutan lembah, dan langsung ketemu dengan perkebunan teh. Dan perkebunan tehnya juga ini indah. Indah, kenapa indah? Jadi agak beda nih. Soalnya perkebunan tehnya banyak pepohonan. Pepohonan yang lumayan cukup besar-besar. Tapi salut tadi sama yang hiking jalan sini, padahal sini kan isen lah, atau nggak tahu ditipu nih, rame-rame padahal mati isen, ditipu sama instrukturnya. Yuk jalan sini, biasanya gitu kan. Masih jauh nggak pak? Ya dekat. Di depan ada tukang bakso, padahal mah jauh kene. Biasa yang lintas alam biasa gitu kan. Nah, baraya kita sudah mau keluar dari hutan lembah ini ya. Nah, itu lihat ya. Itu adalah perkebunan teh. Perkebunan tehnya masih agak jauh juga dari Villa Damar. Nah, kita jalannya ngambil yang ke kanan ke atas ya. Kalau ke bawah itu kurang tahu saya, mungkin bisa ke Subang Jaya atau ke Jawa Pasir juga bisa. Nah, kita berteduh dulu di yang ini, yang teduh pastinya ya. Berteduh di yang teduh pasti, bukan yang panas. Nah, jangan yang ke sini kalau mau ke Selebintana, tapi yang ke atas. Kita cek gambar dulu. Nah, baraya inilah tempat tidak jalan tadi kita keluar ya. Keluar jalannya dari sini. Ya, lihat ya. Bisa tergelap ya. Kanan kirinya banyak tanaman. Nah, tadi kita keluar dari sini, nanti akan ke atas menikmati suara-suara. Wih, ada makam juga di sini nih. Wah, kalau malam-malam nih, ini agak beda ini arahnya. Ada arahnya yang gitu ya. Nah, ini Don sudah berada di atas jalan keluar dari hutan lembah ya, dan terlihat di sebelah kanan
itu adalah makam-makam yang ada di sisi jalan keluar, dan di seberang sana yang jauh di tengah itu adalah tempat saung tadi kita mulai masuk ke jalan lembah. Sekarang drone saya seberangkan menuju bukit yang di sebelah sana yang ada saung, di mana jalan masuk menuju ke hutan lembah ini. Dan ini lembah yang tadi saya lewati, terlihat ya, alamnya cukup hijau, banyak ditumbuhi pepohonan dan tanaman-tanaman lainnya. Semoga saja lingkungannya tidak berubah ya, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan mungkin juga ini bisa menjadi destinasi wisata berikutnya bila lebih dikenal banyak orang, dan secara tidak langsung akan bermanfaat bagi masyarakat sekitar juga. Nah, ini kita di atas saung yang tempat masuk ke hutan lembah. Jalan yang di sebelah kanan itu menuju ke Bukit Naimin, dan yang di tengah ini terlihat seperti ada celah, itu adalah jalan motor atau jalan kendaraan roda 4 masuk ke lembah. Dan jalannya tentunya menurun ini ya, menurun, dan kanan kirinya banyak pepohonan hingga sinar matahari tidak bisa langsung menyinari jalan. Jadi otomatis udara di jalan yang di bawah ini cukup dingin ya, cukup segar. Kalau hiking di sana tambah sehat ya, udaranya segar sekali. Dan di nanti ada belokan tentunya di paling bawah, berbelok kembali. Jadi setelah berbelok, si rutenya akan kembali menanjak menaiki bukit. Jadi kita sudah berpindah bukit. Nah, nanti di atas bukit, nah yang tidak tervideokan ini, jalannya berbelok lalu menurun kembali, menuruni bukit. Dan nanti pasti di bawah akan berbelok kembali dan kembali menaiki bukit yang berikutnya. Jadi kita tadi turun bukit, naik bukit, turun bukit, lalu naik kembali. Nah ini maaf karena tadi sinyalnya hilang, jadi saya kehilangan orientasi untuk memvideokan jalur ini. Dan sekarang kita naik bukit kembali, mendekati jalan keluar dari lembah hutan ini. Semoga saja hutan lembah ini tetap hijau seperti ini, karena bisa atau bermanfaat bagi masyarakat Sukabumi ya, bisa menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi nantinya mungkin ya, insya Allah lah. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Piladamar ya, jalan yang dekat Piladamar atau ke Slabintana. Oke, kita yang ke atas ya, atas kanan. Tadi yang ke sana yang lurus itu kata yang berkebun di sini itu ke daerah Subang Jaya, mungkin ke Subang Jaya atau mungkin bisa juga ke Ciawal Pasir ya. Ini kita ke arah Slabintana, tentunya pasti bisa ke PH ya. Nah, ada rumah-rumah warga di sini ibarat ya, rumah-rumah warga sepertinya yang berkebun di sini. Dan juga saya pernah lewat di sini pas hari Minggu nih, hari Minggu di sini di saung ini ada yang jualan, minuman gitulah, soft drink lah. Nah di sini tadi yang di saung tadi sama ada yang di ini nih, di Saung Seng nih, di Saung Seng. Nah yang ke bawah ini ke Subang Jaya, ataupun bisa juga ke Ciawal Pasir. Jadi Baraya, kita akan ke arah Slabintana.
Jadi pas waktu hari Minggu kesini ada yang jualan di sana. Jadi nampaknya emang ini suka dijadikan rute hiking lari pagi ya. Emang indah sih alamnya, apalagi di pagi hari ya, sebelum matahari bersinar terik, pasti segar. Oke. miskom emang harus sebelah kiri sih saya. Nah ini pepohonannya ya, sangat besar. Aduh, harus hati-hati. Cek rem Anda, cek rem Anda. Cukup besar juga ya nih pohonnya ya. Pohon apa nih? Masih perkebunan warga ya Bara ya. Tapi di bawahnya ada kebun teh. Kebun teh dengan pepohonan nih, beda dengan yang di PH ya. Ini seperti kebun teh yang Cianjur lah. Kebun teh Cianjur gini, banyak pepohonan di tengah-tengah kebun teh. Kalau yang di PH tidak kan, cuman ada 1-2 lah pohonnya, kebanyakan tidak. Nah, ini ada yang ngangkut apa ya, serai wangi gitu ya, atau jukut. Oke. Tipayun Pak. Nah ini lihat ya kebun tehnya dengan pepohonan yang cukup besar-besar tinggi, jadi indah sekali, berbeda dengan ada di PH ya. Ini seperti yang kalau kita lihat di menuju puncak nih, begini nih kebun tehnya, atau yang di Ciwidey mungkin ya. Nah, lihat ya, pepohonannya cukup tinggi-tinggi dan besar. Kalau di PH tidak, hanya di pinggir atau di tengah juga 1-2 lah. Di sini cukup teduh, jadi cocok lah untuk rekreasi nih. Rekreasi baru yang mau ke Villa Damar nih, silahkan ke sini. Spot baru untuk rekreasi. Tidak jauh lah tuh di depan sana kita akan bertemu dengan jalan yang ke Villa Damar. Villa Damar ataupun ke PH ya. Saat ini kan lagi musim kemarau nih, memang agak berdebu nih. Lihat di daun-daun tehnya juga ada debunya dikit lah. Nah Baraya di depan, kalau ke kanan kita bisa ke Villa Damar dan diteruskan ke PH ya, karena sudah ada videonya yang rute ke Villa Damar atau ke PH, jadi saya tidak ke sana ya. Saya mau turun kembali ke arah Slabintana. Ini ke arah Slabintana, yang ke belakang ke arah Villa Damar. Oke, beres, saya cukupkan video kali ini. Kalau yang ingin melihat ke arah PH-nya ya, ke Villa Damar, silahkan tonton video-video yang sebelumnya. Adalah video saya sebelumnya. Oke, alhamdulillah saya cukupkan video kali ini. Kita bertemu di video-video menarik selanjutnya di sekitaran Sukabumi. Wassalam.